Agama Islam di SMP Negeri 56 Muaro Jambi, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi. Sekaligus mahasiswi PPG dalam jabatan Batch 2 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Sultan Taha Saifuddin Jambi dengan nomor induk mahasiswa 21025184 dengan judul Iman kepada Kitab Allah dengan menggunakan metode Batch Learning. Berikut pembelajarannya. Mohon masukan dan saran. Selamat menyaksikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa dulu? Semua siap. Baca doa. Mudah-mudahan Salsa cepat sehat dan bisa belajar bersama kita untuk minggu ke depan. Amin. Sambil menyanyikan lagu Indonesia Raya. Satu, dua, tiga. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri. Sebelum kita mulai kita, minggu lalu kita belajar tentang Pelestarian alam dan menjaga kehidupan. hari ini kita mempelajari tentang iman kepada Kitab Allah. Mengapa kita membutuhkan pedoman dari Allah? Farus, silakan Farus. Karena jika kita hidup tidak mempunyai pedoman, maka hidup kita tidak memiliki arah dan tujuan. Apa yang akan terjadi jika manusia tanpa arah atau petunjuk? Saya Bu, Ya, Wangi silakan. manusia hidup harus mempunyai aturan dan petunjuk supaya semua yang ia lakukan itu menjadi terarah. Oke, good job. Terima kasih Wangi. Aplausnya dong. Tujuan pembelajaran yang akan kita laksanakan yang pertama itu mampu menjelaskan makna iman kepada kitab-kitab Allah. Kedua, peserta didik membedakan nama-nama kitab Allah. Yang ketiga, peserta didik merumuskan contoh sikap perilaku sebagai konsekuensi mengimani Al-Quran. Ibu mau bertanya, apa yang kamu ketahui tentang arti iman kepada kitab-kitab Allah? Siapa yang tahu? Ajar Bu. Fajar, silakan ya. Iman kepada kitab Allah artinya yakin dan percaya. Ya. Jadi iman kepada kitab Allah berarti kita percaya dan yakin bahwasanya Allah menurunkan kitab-kitabnya kepada Nabi dan Rasulnya untuk disampaikan kepada umatnya. Apa saja nama-nama kitab-kitab Allah dan diturunkan kepada siapa saja? Yang pertama kitab Zabur kepada Nabi. Yang kedua kitab Taurat kepada Nabi Nabi Daud. Yang ketiga itu kitab Injil kepada Nabi Isa. Yang terakhir itu adalah Al-Quran. Iman kepada kitab Allah
ketiga, yang bunyinya dia menurunkan kitab Al-Quran kepada Nabi Muhammad yang mengandung kebenaran, membenarkan kitab-kitab sebelumnya dan menurunkan Taurat dan Injil. Jadi dalam kitab dalam Quran surat Al-Imran itu sendiri sudah dijelaskan bahwasanya Al-Quran itu kegunaannya sebagai penyempurna kitab-kitab yang lain. Ada beberapa cara beriman kepada Allah. Yang pertama itu meyakini bahwa semua kitab-kitab itu dari Allah. Terus yang kedua, Membaca dan mempelajari Al-Quran dengan sungguh-sungguh. ya. Yang ketiga, Memahami isi dan mengamalkan ajarannya. yang keempat, Menjaga dan menghormati kitab suci. menjaga dan menghormati kitab Suci. Apa saja ciri-cirinya? Rajin ibadah Al-Quran. Mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Menjadi pribadi berdosa dan baik. Menghormati semua kitab Allah. Ya, jadi ada beberapa ciri kita beriman kepada kitab Allah. Yang pertama itu rajin membaca Al-Quran. Yang kedua, mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Yang ketiga, menjadi pribadi yang jujur, sabar, dan baik. Yang terakhir, menghormati semua kitab Allah. Apa saja manfaat beriman kepada kitab-kitab Allah? Ya, apa saja? Berkuat ketakwaan kepada Allah. Hati menjadi tenang. Hidup lebih terarah. Menambah ilmu dan wawasan. Memperkuat iman. Disayang Allah SWT. Menunjukkan rasa cinta pada Al-Quran. Ya, itu tadi beberapa manfaat iman kepada kitab-kitab Allah. Yang pertama tadi memperkuat ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hidupnya lebih terarah. Kenapa? Al-Qur'an maupun kitab Injil maupun kitab Taurat itu tujuannya tadi sebagai pedoman hidup. Dan ketiga, menambah ilmu dan wawasan dengan kita sering-sering membaca Al-Quran, sering-sering kita mendalami Al-Quran, maka banyak sekali yang ditemukan di sana. Yang berikutnya, memperkuat iman. Terakhir, menambah rasa cinta kepada Al-Quran. Kita menambah cinta kita kepada Al-Quran. Kita diskusi, baiknya berdiri dulu. Ibu mau masukkan pegangan sedikit. Oke. Ibu mau kalian menuliskan huruf pakai tangan. Huruf satu seperti apa? Huruf satu seperti? Kalau dua kayak mana? Kalau dua gini kan? Tiga? Nah, itu kan pakai tangan. Sekarang yang ibu mau kalian tuliskan menggunakan badan kalian. Angka satu seperti apa? Ayo cepat. Kita peregangan dulu. Ayo. Angka satu seperti apa? 1, 2, 3, 4, 5. Nah, sudah rileks kan? Boleh. Sudah rileks kan? Sudah ada temennya. Kasih olahraga
diskusi kalian ini di depan ke kelas. Tulis di buku 1 lembar ya, nanti kamu presentasikan satu. Sudah semua? Sudah. Satu siapa? Maju. Maju ke depan. Maju ke depan. Nomor satunya. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Skenario masalah. Di sekolah, sebagian siswa lebih sering membaca komik, novel, atau media sosial dibanding membaca Al-Quran. Mereka tahu bahwa Al-Quran merupakan kitabullah, kitab Allah, tetapi belum memahami mengapa Al-Quran disebut kitab paling sempurna. Akibatnya, mereka belum menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Apa masalah utama dari skenario di atas? Masalah utama adalah kesenjangan antara pengetahuan teoretis dan praktik kehidupan sehari-hari terhadap Al-Quran. Siapa tahu bahwa Al-Quran adalah kitabullah. Namun mereka belum memahami alasan dan kedudukan superioritas Al-Quran dibandingkan kitab-kitab lain, sehingga mereka belum termotivasi untuk menjadikan pedoman hidup yang utama. Yang terlihat dari minimnya waktu yang dihabiskan untuk membaca. Jadi mengidentifikasi masalah yang pertama. Kelompok kedua siapa yang maju? Silakan maju. Kelompok kedua. Kelompok dua. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Skenario masalah. Di sekolah, sebagian siswa lebih sering membaca komik, novel, atau media sosial dibanding membaca Al-Quran. Mereka tahu bahwa Al-Quran merupakan kitabullah, tetapi belum memahami mengapa Al-Quran disebut kitab paling sempurna. Akibatnya, mereka belum menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup. 2. Mengapa banyak remaja kurang tertarik membaca Al-Quran? Persaingan dengan media hiburan, konten seperti komik, novel, dan media sosial menawarkan kesenangan instan dan alur cerita yang lebih mudah dibaca, sehingga Al-Quran memerlukan konsentrasi dan pemahaman terasa lebih erat. Kekurangnya pemahaman makna, banyak yang hanya bisa membaca teks tilawah tanpa memahami arti terjemah atau tafsirnya, sehingga mereka merasa tidak mendapat pelajaran yang relevan dengan kehidupan mereka. Kurangnya pembiasaan di lingkungan pergaulan atau keluarga yang kurang aktif dalam mengkaji Al-Quran membuat kegiatan ini tidak menjadi prioritas atau kebiasaan harian. Baik. Terima kasih kepada kelompok kedua. Baiklah, saya ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Skenario masalah. Di sekolah, sebagian siswa lebih sering membaca komik, novel, atau media sosial dibandingkan membaca Al-Quran. Mereka tahu bahwa Al-Quran merupakan kitab Allah, tetapi sebelum memahami mengapa Al-Quran disebut kitab paling sempurna. Akibatnya, mereka belum menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Sebutkan kitab-kitab Allah dan penerimanya. Kitab-kitab suci yang wajib diimani umat Islam disebut kitabullah samawiyah. Ada 4, yaitu kitab-kitab Nabi dan penerimanya. Taurat Nabi Musa alaihissalam, bahasanya yaitu Ibrani. Kitab Zabur Nabi Daud alaihissalam, yaitu bahasanya Kipti. Dan kitab Injil yang diturunkan oleh Nabi Isa alaihissalam, bahasanya adalah Soyani atau Arami. Dan yang terakhir adalah kitab Al-Quran yang diturunkan oleh Nabi Muhammad SAW yang berbahasa Arab. Dari pembelajaran tadi, Ibu ingin menanyakan apa perbedaan utama kitab Al-Quran dengan kitab Allah yang sebelumnya. Ada yang tahu? Ada yang tahu tidak? Kitab Allah
kedua, itu ada kitab-kitab Allah yang wajib kita pedomani, itu ada 4.